سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para orang tua, segenap tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah dan pengurus yang kita hormati, para bapak hadirin, jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas yang insya Allah selalu diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai ta'lim kita, sama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Sekaligus kita kirimkan untuk pengarang kitab Qami'ut Tubyan. Mudah-mudahan dari Fatihah yang kita baca Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfaz huquqal ahli wal aulad, anfiq wa'allimhum fadzaka muhattam fadzaka mahattam. Wahfaz huquqal ahli wal aulad, dan jagalah hak istri dan anak-anak, dan jagalah hak istri dan anak-anak. Anfiq wa'allimhum, berikan nafkah, wa'allimhum, dan ajarkan mereka. Fadzaka mahattam, maka itu adalah satu kewajiban. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata Syekh Zainuddin bin Ali dalam kitab Qami'ut Tubyan, bahwasanya kita harus menjaga hak istri dan anak-anak kita. Kita harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Kita pun harus mengajarkan kepada istri dan anak-anak kita. Jadi ada 3 poin di bait syair ini yang menjelaskan. Yang pertama, menjaga hak anak istri. Yang kedua, kewajiban memberikan nafkah kepada anak istri. Dan yang ketiga adalah kewajiban mengajarkan kepada anak istri kita. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, aywa so'batus situn, cabang iman yang ke-60, huquqiz zaujati wal auladi, menjaga hak-hak istri dan anak-anak. Fayajibu ala rajuli, maka wajib bagi seorang laki-laki atau suami, maka wajib bagi seorang suami
nafaqati zaujatihi, memberikan nafkah kepada istrinya, bitamkinitam, dengan sepenuh kemungkinan. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memberikan nafkah kepada istri kita itu adalah satu kewajiban, hukumnya wajib, Pak. Jadi kalau hukumnya wajib, ketika seorang suami enggak memberikan nafkah kepada istrinya, dosa dia, ya Pak ya. Makanya suami itu harus ikhtiar, sekecil apapun kita harus memberi sama istri, sekecil apapun. Karena secara umum ketika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka penghormatan istri akan berkurang kepada suami. Itu udah alamiahnya, ya Pak ya. Makanya di sini di dalam agama kita yang memberikan kewajiban nafkah adalah suami kepada istrinya. Dan Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, laki-laki itu pemimpin bagi para perempuan. Makanya banyak sering kita lihat timpang tindih. Ketika misalnya penghasilan istrinya lebih besar dari suaminya, akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Itu banyak Pak. Atau sebaliknya, hanya istrinya yang mencari nafkah tetapi suaminya tidak mau mencari nafkah, maka keharmonisan rumah tangga itu nggak akan ada, ya Pak ya. Maka di sini dijelaskan, wajibu 'ala rajuli nafaqati zaujatihi, wajib kepada suami memberikan nafkah kepada istrinya, bitamkinitam bihasabil qadril laik, memberikan nafkahnya itu seukuran kemampuannya masing-masing. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, sebenarnya nih laki ngasih bini berapa sih begitu, ya Pak ya. Tadi dijelaskan bahwasanya kewajiban kita kepada istri di dalam ngasih nafkah atau uang belanja, dijelaskan di sini bihasabil qadril laik bih, sesuai dengan kemampuan suami masing-masing. Jadi nggak mesti sama. Contohnya, misalnya si A sama si B sebagai seorang suami, masing-masing punya istri, profesinya berbeda. Maka ketika dia ngasih ke istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Ya kalau si A misalnya mampunya 100, ya 100. Kalau si B mampunya 50, ya 50. Cuma kita sebagai suami itu ya kudu pertimbangin. Kalau ngasih jangan nyekap gitu. Dalam arti kata, apalagi sekarang harga-harga serba tinggi. Jadi istri megang duit jadi bingung. Mau beli yang ono kagak, ya Pak ya. Mau beli yang ono enggak. Akhirnya bini diem aja tuh Pak, ya Pak ya. Kitanya juga kudu. Tapi Allah mah adil. Kalau urusan rezeki mah enggak begitu Allah mah, ya Pak ya. Kita dari dulu katanya wah beras mahal, sembako mahal, cabai mahal, tapi sambal masih banyak. Allah itu mah adil, ya Pak ya. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ngasih nafkahnya kama istri itu bihasabil qadril laik bi wa hiya muqaddaratun fil kilawal kasrah bi'tibari isarihi wa tawassutihi. Tuh. Ukuran sedikit dan banyaknya nafkah dilihat dari seberapa mampunya suaminya. Tuh.
Kalau lakinya penghasilannya gede gitu, terus ngasih bininya kecil, berarti pelit gitu. Ya Pak ya, bukan hemat. Hemat sama pelit beda enggak? Hah? Dia juga. Hemat sama pelit beda enggak Pak? Beda. Hemat sama pelit, kalau pelit mah beda. Ya Pak ya. Orang pelit mah makan sarimi aja sepotong buat 2 hari itu Pak. Makanya sebenarnya ya, kalau orang pelit itu nyeksa diri kalau kata saya mah. Kita ini dikasih rezeki sama Allah ya nikmatin aja. Boleh hemat ya Pak ya, nikmatin aja. Ini kan ada nih kadang-kadang ya punya rezeki, ayo aja diem, ntar jangan, buat ntar. Akhirnya pas udah tua mau makan durian, jangan sayang uangnya. Pas udah umur 70 tahun darah tinggi, malah gak boleh makan durian. Iya kan? Hidup ini nikmatin aja. Karena ada ketika kita lihat orang dalam hal apapun itu lagi masanya. Misalnya begini, wah dia kayaknya lagi enak ya, lagi masanya. Dan hidup itu ada masanya. Ada masa susah, ada masa seneng, ya Pak ya, ada masa muda, ada masa tua. Yang selamat bagaimana kata Rasulullah? Di antara masa itu, igtanim khamsan qabla khamsin kata Nabi. Pegang 5 sebelum datang yang 5 lainnya. Lagi seneng, jangan terlalu seneng. Awas, nanti bakal ada susah nih. Siap-siap, ya Pak ya. Jangan ibarat orang jatuh banget. Gitu. Lagi sakit, awas. Maaf, lagi sehat, awas, pasti ada sakitnya. Gitu. Jadi yang selamat yang pegang itu kata Rasulullah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wala taskutu nafaqatuha bimudi zaman, dan tidak gugur kewajiban memberi nafkah kepada istri disebabkan karena berlalunya waktu. Wah, gini nih, bapak tiap hari ngasih duit sama bini buat belanja 100.000, lupa gitu, karena keburu-buru lupanya 2 hari, 3 hari, 2 hari dah ya. Lupanya sampai 2 hari. Wala taskutu, enggak gugur. Itu dihitungnya utang Pak. Jadi kalau bapak lewatnya 2 hari itu harus bayar 300. Ini ibu-ibu ada yang melihat FB enggak kira-kira seneng ini dia? Ibu. Jadi ketika kita ngasih nafkah nih sehari 100 ya. Lupa hari ini. Ini hari apa ini? Hari Sabtu. Senin kita, ya Allah, Minggu kita ingat, ya Allah kemarin belum ngasih uang belanja. Double tuh. Double. Kalau umumnya kita begitu nggak kira-kira? Ya, ini menyengir begini amat ini. Kira-kira begitu nggak? Kira-kira begitu? Hah? Pura lupa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, wala tasqutu nafaqatuha bimudi zaman, dan tidak gugur kewajiban ngasih nafkah dengan terlewatnya waktu bila infakin, bahkan telah baltasiru dainan tuh. Itu tapi dia jadi utang ala rojuli atas suami. Yang namanya ngasih nafkah hukumnya wajib. Yang namanya wajib, bapak sholat isya wajib. Kelewat, utang nggak tuh? Utang nggak? Utang. Nih bapak nih sholat maghrib kelewat, ketiduran, kan utang. Mana utangnya? Kodo itu bayar utang. Kodo puasa bayar utang puasa, kodo sholat bayar utang sholat. Kasih nafkah kelewat sehari, baltasiru dainan, jadi utang sama bini tuh.
Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, li'anna nafaqata zaujati muawidun fi muqabalati tamkin bi khilafi nafaqatil qarib, kecuali ngasih nafkah kepada kerabat. Itu nanti ada kitabnya lagi di dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau ngasih nafkah sama istri hukumnya wajib, ya Pak ya. Tapi kalau ngasih nafkah sama kerabat, sama saudara yang belum mampu nih, kita ngasih, kita bantu, itu namanya muawanatun, nolong. Itu kita nolong sewaktu-waktu aja, enggak tiap hari itu mah, ya Pak ya, sewaktu-waktu. Tapi kalau sama istri itu wajib setiap hari. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau perlu ngasihnya tiap pagi. Jadi waktu pagi ngasih, tuh lagi diseduin kopi, taruh duit di bawah kopi gitu. Pas anaknya lewat dicomot. Ya Pak ya, jadi taruh tiap pagi gitu. Nah itu sebenarnya mah paling bagus, ya Pak ya. Ustadz, kalau saya misalnya gajinya bulanan karena saya pegawai, ya boleh timbang dihitung harinya aja. Kalau 30 hari misalnya seharinya 100 misal, berarti 30 hari 3 juta tuh, buat 3 juta. Tapi umumnya ibu-ibu kalau dikasih begitu istri nggak bisa ngatur, nggak bisa. Besok ada tukang panci perabotan, dia beli sama dia, ya Pak ya. Belum 30 hari udah habis. Jadi paling bagus emang likulli yaumin, tiap hari itu kita kasih tiap hari, kita kasih tiap hari begitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebelum saya lanjut ke selanjutnya, ada yang mau nanya dulu kali, silahkan. Biar hidup pengajiannya, saya mau ngeteh dulu. Ayo silahkan yang mau nanya. Yang sebelah kiri Pak Sudarsono mau nanya. Apanya? Apa katanya? Enggak kedengeran ini? Si orang tua. Oh iya, makasih. Yang lain. Kurang. Iya. Ya, makasih. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu pertanyaannya bagaimana ngasih sama orang tua gitu. Jadi di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan ada ngasih nafkah suami sama istri, ayah kepada anak, itu ngasih nafkah kewajiban. Ada juga ngasih nafkah kepada kerabat dekat, dia bukan satu kewajiban, muawanah, nolong, namanya nolong. Nah ada kewajiban ngasih nafkah anak sama orang tua. Bagaimana itu? Ketika orang tuanya tidak mampu, maka wajib anak ngasih nafkah sama orang tuanya. Dan tidak boleh anak nyuruh orang tua nyari rejeki sendiri ketika fisiknya udah nggak kuat, nggak boleh. Maka kita yang wajib ngasih. Ustadz, saya mau ngasih tapi bini saya galak. Ada kan yang begitu ya? Ini begini amat Pak. Ya Pak ya. Ngasih bagaimana? Harus dikasih pemahaman dulu istrinya. Saya kira kalau kitanya adil sebagai kepala rumah tangga, kita ngasih orang tua kita juga, kita ngasih mertua kita juga, insya Allah istri kita nerima. Atau begini, yang kagak nerima ketika kita ngasih orang tua jatah bini dikurangin, itu masalahnya. Makanya jangan diutak-atik tuh jatah istri. Ketika orang tua kita udah nggak mampu, kewajiban kita anak kasih sama orang tua. Orang tuanya mau 80 tahun udah penyakitan apa, emang doyan makan, jangan diomelin. Baba makan mulu sama ngopi, nggak pernah bisa nyari duit, jangan, kagak boleh ya Pak ya, kagak boleh, harus kita kasih. Bahkan dalam keterangan di sana dijelaskan
Walaupun orang tuanya itu beda agamanya, anak mah tetap harus ngasih nafkah. Yang nggak boleh itu cuman urusan akidah sama ibadahnya aja. Kalau urusan orang tua, tetap orang tua anak harus ngasih nafkah. Jelas ya Pak ya? Mana orang yang nanya tadi? Iya, jelas ya Pak ya? Ya, emang masih punya orang tua Pak? Masih? Dia. Jadi memang terkadang saya pernah begini. Di kampung saya kalau pagi sama sore dulu, sekarang orangnya udah almarhumah. Itu nenek-nenek udah tua, ada umurnya 75 tahun. Tiap hari itu nyari kelaras. Tahu nggak Bapak kelaras? Daun pisang yang kering. Diambilin sama dia, disisilin. Dijualin ke tukang toge. Kalau tukang toge kan biasanya tatakannya kelaras kering ya. Kalau orang dulu mah dijualin. Saya ngomong, namanya kita di kampung, mak, itu nenek-nenek emang kagak punya anak apa? Kesian amat. Tiap sore dia ke kebun orang, diambilin tuh kelaras kering. Apa jawab mas saya? Li, banyak anaknya, banyak yang mampu. Noh, anaknya rumahnya gede, noh usahanya enak. Pengen diajak nggak mau. Karena emang biasa dari dulu usaha, pengennya sendiri. Ada yang begitu ya Pak ya. Yang namanya orang tua, maaf nih, kadang nginep di rumah anak aja mantu nggak betah, bener kan? Pengen usaha sendiri begitu. Itu juga nggak salah. Tapi yang jelas intinya ketika orang tua nggak mampu, wajib kita anak ngasih nafkah. Itu jelas. Yang kedua, Pak Ustadz begini nih, ini saya udah gajian, udah saya plot ini buat bayaran anak, ini buat ini buat ini masih kurang aja. Bagaimana Ustadz? Berarti gajinya kurang gede ini Pak ya Pak. Jadi begini, hidup itu kalau pakai hitungan kita nggak pernah akan ada cukupnya ya Pak ya. Rezeki kalau pakai hitungan, yang gajinya 4 juta rasanya kurang, yang gajinya 5 juta kurang, yang gajinya 6 juta kurang, karena niatnya yang di atas 6 juta ya Pak ya. Karena kepengenannya makin tinggi Pak begini nih, kalau lagi tanggal tua makan sama ikan asin sama kangkung enak tanggal tua. Tapi kalau lagi tanggal muda nggak inget itu, ingetnya ayam bakar. Itulah belagunya mulut kita Pak. Bener nggak nih Pak? Ya Pak ya. Jadi yang buat cukup itu syukur. Kita syukur, orang makan kita makan, iya kan? Syukur itu yang buat cukup itu. Syukur kita. Walaupun pas-pasan masih bisa sedikit berbagi, udah lebih nikmat lagi itu. Amin ya Rabbal. Jadi itu Pak Ustadz, bagaimana nih? Udah diplot masih kurang aja, bersyukur dari nikmat yang Allah yang ada. Terus sambil ikhtiar, insya Allah itu cukup berkah dan rezeki nambah. Amin ya Rabbal. Silakan yang lain. Ada lagi. Ini ngajar kalau begini enak lagi fit. Biasanya ngantuk saya ini. Kalau begini mah sampai jam 2 juga oke ya Pak ya. Yang mana? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ya, apa? Iya, antepin aja udah. Begini. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya ini emang penyakit umum gitu. Kalau ada laki ngasih orang tua romannya bini kesel ya Pak ya. Itu udah di mana-mana. Makanya kita kudu ngasih pengertian sama istri kita kasih pengertian, wa'alimhum, ajarin tuh bini. Kali kagak bisa, kadang kan laki kalau ngajarin bini, abang situ aja juga kagak bener begitu.
Ustaz, saya ngajarin dicemes mulu gitu kan sama istri. Ya suruh ngaji, Al-Hidayah kan ada pengajian nih. Ya Pak ya, suruh bergaul. Karena orang yang bergaul akan berbeda dia nanti. Dia akan kegesek-gesek sama temannya. Oh, cara ngomong, cara ngadepin orang. Makanya lihat Pak, kalau orang yang bergaul itu kan rumahnya enak gitu ya, enak sama tetangga, dia bisa ngopi ini. Coba lihat kalau orang yang terkungkung sendiri, angkat begini, nggak pernah interaksi, akan kaku. Makanya istri kita bergaul, biarin dia ngaji. Yang penting kewajiban di rumah ditunain, udah masak, udah nyiapin buat laki. Ini jangan udah rapi, udah kemana, belum ngapa-ngapain, kelaparan lakinya. Ya Pak ya, itu jadi nanti dia akan tergesek-gesek dengan teman-temannya, insya Allah. Kalau orang yang ada agamanya dia akan ngerti Pak, insya Allah itu. Dan kalau misalnya istri agak kurang senang sedikit, Pak Ustadz, ini rasanya bini saya kalau saya ngasih nggak senang. Ya kalau di depan dia nggak senang, kita ngasih diam-diam nggak masalah. Yang penting kewajiban kita sama istri ditunain, nafkah kita ditunain. Jelas ya Pak ya? Yang lain, nah ada lagi apa? Masalah bini juga kayaknya nih. Apa Pak? Apa? Nggak pernah ngasih, tapi dikasih. Iya, yang ditanya apa ini? Bagaimana? Pak Ustadz begini, ya ada orang kadang lagi hamilnya dibuntingin udah susah, beranakinnya susah gitu kan. Udah gedenya dikawinin, dimodalin, bangkrut, masih dimodal, dikasih terus sama orang tua. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya mah nih udah gede begini nih gitu, mana udah punya bini, anak udah 3, 4, tapi masih ditransfer aja nih sama orang tua gitu. Bagaimana? Ya itu namanya alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya bagaimana? Orang tua itu dijelaskan di dalam agama kita boleh membantu anaknya ketika dia memang belum bisa mencari nafkah, cari kerja dan masih lemah secara ekonomi. Boleh. Kita ngelihat anak kita kelihatannya masih belum, ibarat burung mah belum bisa terbang sendiri, bantu biar dia bisa sampai terbang. Bantu lagi, Ustadz bantuinnya lama amat, berarti burungnya payah ini. Ya payah, kayaknya burung beruk ini. Ya artinya ketika kita dikasih, kita juga harus berpikir lebih maju gitu, ya Pak ya. Nah, jadi itu sementara. Yang lain silakan. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita lanjutin. Cukup ya. Wa yajibu 'ala rajuli aidan ta'limu zaujatihi ma tahtaju ilai min furudil ibadah. Dan wajib atas setiap suami mengajarkan kepada istrinya yang berkaitan dengan fardu-fardu ibadah. Laki ngajarin bini tentang ibadah, tentang sholat, wasunanuha tentang sunah-sunahnya ibadah, sunah-sunahnya sholat, min toharotin. Laki wajib ngajarin bini tentang ibadah, tentang toharoh, tentang wudhu, tentang mandi hadas besar, wasolatin. Laki wajib ngajarin bini sholat, wasaumin puasa, wahajin haji, wa mayata'allaku bil haid, dan apa-apa yang berkaitan dengan haid. Maka di sini kita laki kudu ngaji biar bisa ngajarin bini di rumah, ya Pak ya. Ustadz, saya mau boro-boro ngomong sama bini, saya ngomong galakan dia, Tad. Gitu. Bagaimana? Berarti kewajiban kita nyuruh bini buat ngaji, ya Pak ya. Istri juga harus ngaji. Tapi kewajiban ngajarin paling enggak nyuruh sholat ke bini, ya Pak ya.
paling enggak nyuruh wudu ke bini gitu. Nah, artinya diajarin itu istri. Walaisa lahu darbuha ala tarki shalah, dan suami kagak boleh mukul istri yang meninggalkan sholat, nggak boleh. Wanawiha, dan selainnya, cukup dibilangin aja. Kalau ada bini nggak sholat, jangan dipukul. Lu nggak pernah sholat, lu yang nggak sholat kebo. Jadi kalau lu nggak sholat, gua tidur sama kebo. Lah marah itu bini. Ya Pak ya, jangan. Ya Pak ya, apalagi sampai mukul. Yang namanya istri Pak, nih, bapak sukses itu nggak lepas dari bini, nggak lepas itu. Coba liatin, ini orang berjuang nih kebanyakan ya. Ini dia berjuang sama istrinya, maju ekonominya, pindah aja bini, bisa jatuh itu, ya Pak ya. Makanya sejelek-jeleknya bini kita, Ustadz adatnya gede banget, takdir, udah terima aja udah. Udah, yang penting kitanya sabar, ya Pak ya. Emang Allah udah gambarin dari dulu. Ada yang modelnya kayak Nabi Ayub, iya kan? Punya bini purikan. Nabi Ayubnya lagi susah, bininya purikan. Ada yang modelnya kayak Nabi Nuh, ya Pak ya. Yang anaknya diajak ngomong, ada modelnya yang begitu. Udah ada model-modelnya semua. Ada yang lakinya pendiam, bininya cerewet, ada yang bininya pendiam, lakinya cerewet, ada. Allah adil dipasanginnya itu. Kalau yang satu lakinya cerewet, bininya cerewet, tetangganya pada stres Pak. Ya Pak ya. Makanya Allah mah adil dipasanginnya gitu. Bapak hadirin, ada lakinya pendiam banget lakinya mah. Ada diem aja gitu ya Pak ya. Ada yang kalau di luar tuh wah takut sama dia Pak. Nih sama lakinya, di luar wah orang lihat dia merengket. Tapi kalau depan bininya diem aja tuh. Ada. Ya kalau Jamal Ikhlas sih insya Allah nggak ada ya Pak ya. Kagak beda gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu kita syukurin aja ya Pak ya. Insya Allah sama istri kita berkah, amin ya robbal. Gitu berkah, hidup kita berkah, rezeki kita lancar. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khilafan libnil barizi bal yaktasiru alal amri, tetapi cukup istri yang melaksanakan sholat itu diperintahkan agar melaksanakan sholat. Umi sholat apa? Gitu. Ibu sholat Bu? Gitu. Ya Pak ya. Bahasanya enak. Jangan sholat. Jangan begitu. Kesinggung. Istri itu bahasa kita naik sedikit aja kesinggung Pak. Ya Pak ya. Kesinggung dia. Oh sholat lu, gua sholat pisan lu, ya pasti 3 hari nggak pada nanya itu, ya Pak ya. Caranya yang enak, gitu caranya yang enak. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Wal ihtijabu an ru'yati ajri syai'in min badaniha mimma yarumun nazruh. Istri juga tidak boleh membuat penutup penglihatan untuk laki-laki lain dari lekukan-lekukan tubuhnya. Makanya bapak istri harus dicegah ketika beli baju yang yang sekarang tuh ada baju model baju dalam transparan dipakai kemana-mana. Kadang-kadang ada ke pasar masih baju tidur, salah. Ke tukang sayur di depan rumah pakai baju tidur, bilangin Pak, jangan diem aja, tuh dayus namanya. Laki yang enggak ada cemburu dikit sama bininya, tuh dayus. Jangankan masuk sorga kata Nabi, nyium bau sorga aja nggak bakal. Gitu. Makanya ketika bini mau ke depan, apa beli sayur apa, ketika pakaiannya kurang pantas protes.
Umi jangan begitu, itu pakaian dalam, nggak boleh buat keluar, ya Pak ya. Awas, kita hati-hati, laki kudu ngajarin. Kalau lakinya diem aja bini ngelakuin itu dosa Pak lakinya. Kita harus negor dulu, harus ngajarin dulu. Itu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa tarku mutalibatuha lahu bima fauqal hajah. Istri enggak boleh menuntut kepada sesuami sesuatu yang di luar kemampuannya. Jangan, ya Pak ya. Agak boleh, kita ajarin tuh bini. Paling enak mengaji sama bininya ini. Wa ta'affufuha an tanawulil malil haram. Istri juga harus menjaga diri dari harta suami dari yang haram. Wa yajibu aidun ayu alimaha wujuba taati zauji. Dan mohon maaf, wajibu dan wajib kepada suami mengajarkan istrinya taat sama istri. Jadi taat sama suami. Suami harus ngajarin istri taat sama suami. Pak, bapak pagi nyeduh kopi sendiri, dan yang kedua diseduhkan sama istri. Walaupun kopinya sama-sama kapal api, mesti akan beda rasanya. Bapak nyeduh sendiri kapal api, ama diseduhin istri kapal api, beda. Istri nyeduhin suami itu lambang taat sama laki, penghormatan kepada laki, ya Pak ya. Makan disiapin, penghormatan kepada laki. Ini laki makan nyendok dewek, ngopi nyeduh dewek. Begitu lakinya bini makan di dapur, lakinya di kandang ayam. Waduh, pusing malah ini, ya Pak ya. Penghormatan itu. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau dari yang saya lihat, ketika orang itu, maaf ya, berpoligami ini, itu karena biasanya ada yang kurang di rumahnya, servisnya kurang. Ini udah nyengir begini dari rumah ini. Ya Pak ya. Iya, saya perhatiin loh dari, maaf jamaah, ini apa sih sebenarnya gitu, ya Pak ya. Ini kira-kira saya begini ada yang manyun nggak ini dilihatin ya? Ya karena kurang. Saya lihatin, oh iya, ternyata yang ini galak banget, sama laki galak, sama anak galak. Kalau suami seperti itu dia akan nyari yang adem. Mana yang adem? Di bus ada yang nyengir, adem ini. Begitu. Awas bebas ini. Udah jangan ke sono-sono, ngaji jadi ke sono-sono nih. Awas, ini yang harus kita perhatiin. Emang paling enak mah nih, bini juga kudu tahu ini begini. Ini salah saya ngajarinnya bapak-bapak yang saya ajarin. Ini Pak ya. Bapak ini yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tuh. Jadi suami harus ngajarin istri taat sama suami. Jadi ketika ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan itu kita harus biasain. Ketika bapak pagi ngopi, seduhin istri kopi. Ketika bapak ngeteh, harus seduhin istri. Ustaz, saya udah duduk nggak diseduh-seduhin. Ya suruh, Mi seduhin kopi, Mi seduhin teh. Itu penghormatan loh sama suami, ya Pak ya. Mi mau makan, siapin. Penghormatan sama suami. Ini laki mana pulang kerja, mana capek nyeplok telur dewek, aduh ribet ini urusan. Ya Pak ya. Jadi itu ada rasa apa? Ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba lihat, kita banyak kasus-kasus lah. Kita nggak jelekan, kita lihat di medsos aja, di medsos. Ya Pak ya. Ya artinya ketika si istri, maaf ya, lebih domain dalam ekonominya, lebih domain dalam karirnya, akan timpang tindih, ya Pak ya, akan timpang
timpang tindih. Kan domen tuh. Makanya istri sehebat apapun dia punya profesi, tetap dia seorang istri yang wajib taat sama laki, dan kita wa yu'allimuha, kita yang ngajarinnya, kita yang udah biasainnya. Kalau kita sering bicara begini, udah Mi nggak usah seduin kopi, aneh aja yang nyeduin, itu nggak biasain. Kecuali memang dalam kondisi tertentu yang dalam keadaan repot, ya Pak ya, keadaan sibuk, boleh kita berucap seperti itu. Karena saya bilang sekali lagi, ketika istri nyeduin kopi, ketika istri nyeduin teh, ketika istri nyediain makanan ke kita, itu merupakan satu tanda ketaatan istri kepada suami. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang bahagia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena malam ini mau ceramah maulid, lagi musim maulid, ya Pak ya. Besok pagi musim maulid, ceramah pagi 2, malamnya juga 2, 3 ya. Paginya 2, siang 1, sama malam 1, dan besok juga ada bina yatim di Darul Ihsan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk para donatur bina yatim Darul Ihsan. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya, usahanya, rezekinya ditambah, usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang mempunyai waktu luang, yang pertama kami mengundang untuk zikir bulanan di Darul Ihsan. Untuk bulan ini jatuh Selasa malam Rebo esok. Dan yang ketiga, kami mengundang kepada jamaah seluruhnya untuk bisa hadir dalam acara ratib umroh pemberangkatan yang kedua yang saya akan pimpin insyaallah. Kalau nggak ada perubahan, tanggal 18 November kami akan berangkat, saya yang mimpin langsung. Dan insyaallah ratib akan diadakan pada tanggal 13 Oktober, hari Minggu ba'da zuhur, November 13 November, hari Ahad ba'da zuhur. Insyaallah 10 semua yang daftar setelah pulang umroh kemarin, Pak Sudarsono itu yang daftar ada 16 Pak, langsung daftar 16 orang. Tapi yang 6 ini karena waktunya dia kerja, ada hal yang penting, dia 6 nanti berangkatnya masih bareng 4 bulan lagi berangkat, saya mimpin lagi. Makanya yang 10 insyaallah berangkat tanggal 18. Dan secara keseluruhan esok insyaallah saya akan mimpin 43 jamaah, 43 jamaah ya Pak ya, dengan pesawat Oman Air berangkat ke Jeddah ya Pak ya, dan 9 hari insyaallah baru akan sampai tanah air lagi. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan yang ada keluasan rezeki kami persilahkan, masih lama 4-5 bulan lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah rabbi da'um biha subhanakallahumma tahiyatum biha salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya.